Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Romo Andang Binawan, yang akan menemani Anda pada Pekan Laudato Si 8 hari ini. Pekan Laudato Si adalah sebuah masa yang diminta oleh Bapak Paus Fransiskus dari tanggal 16 sampai 24 Mei supaya kita sungguh-sungguh mendalami dan tentu saja jika mungkin menindaklanjuti di dalam perilaku kita apa yang diajarkan di dalam ensiklik Laudato Si. Tetapi seperti dalam sesi-sesi Oase Rohani Katolik yang lain, pada bagian pertama kita akan merenungkan sabda Tuhan yang disediakan untuk hari ini. Baru nanti di dalam sesi 2, melanjutkan yang kemarin, kita akan mendalami ensiklik Laudato Si, supaya kita lebih paham, lebih mengerti, dan dari sana kita mengubah hati yang kita teruskan di dalam tangan dan kaki untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita awali bersama dengan doa bersama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami syukuri istirahat kami yang Kau berikan sebagai kekuatan bagi kami. Kami syukuri hari baru yang juga Kau berikan agar kami dapat sungguh-sungguh menjalani hidup ini untuk tumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Maka bukalah hati kami senantiasa supaya kami mampu memahami kehendak-Mu. Kau buka budi kami agar kami mengerti. Kau kuatkan tangan dan kaki kami agar kami dapat menindaklanjuti di dalam sikap dan perilaku kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan pada hari ini, sungguh menjadi berkat bagi sesama, keluarga, dan dunia, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab suci yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5, maksud saya bab 8, bab ayat 5 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 17. Nanti masih akan ada 2 bacaan lagi, mengingat hari ini adalah hari Minggu. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 3 ayat 15 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, 3 bacaan yang baru saja kita dengar tentu saja mempunyai banyak makna. Tapi dalam kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, saya ingin menawarkan beberapa pokok yang terkait dengan apa yang dikisahkan di dalam bacaan pertama, dan tentunya dilihat dari kacamata Injil seperti yang baru saja kita dengar. Pokok yang pertama yang mau saya tawarkan adalah sebuah kata yang bagi saya menarik, yaitu ketika dikatakan bahwa di dalam perjumpaan para murid dengan jemaat-jemaat di Yerusalem, mereka melihat tanda-tandanya dan dikatakan di sana bahwa mereka penuh dengan sukacita. Apa artinya sukacita mereka sebenarnya? Apakah hanya sekedar melihat mujizat? Apakah sekedar karena roh jahat keluar dari diri mereka? Saya kira lebih dalam dari itu. Karena dikatakan di sini mereka menerima dengan sebulat hati. Apa artinya dengan sebulat hati? Sebulat hati adalah dengan kesungguhan. Pikiran saya teringat pada kata-kata Yesus yang mengajak kita, menawarkan kepada kita agar kita mengasihi Allah. Seperti saya katakan kemarin, dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa kita. Itulah sebulat hati. Dan itu berarti kita menerima dia di dalam hati kita. Di sanalah akan ada sukacita itu. Apa itu sukacita yang penuh yang ditawarkan Yesus? Dalam beberapa kesempatan, saya menawarkan pembedaan antara senang, gembira, dan bahagia. Di dalam benak saya, ketika para murid berjumpa dengan orang-orang yang percaya, mereka tidak hanya gembira melihat segala macam hal-hal yang luar biasa, tapi karena mereka menerima itu di dalam hati mereka, sebulat hati, maka ada kebahagiaan. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar gembira, apalagi senang. Saya sedikit kembali kepada apa yang pernah saya tawarkan dalam konteks pembedaan itu. Senang bagi saya adalah sesuatu yang masih bersifat ragawi. Makan enak, tidur enak, minum enak. Itu menyenangkan. Tapi ada 3 hal yang bagi saya perlu kita cermati. Yang pertama adalah, selain bersifat ragawi, sifat ragawi itu akan kelihatan di dalam 3 hal. Yang pertama, apa yang menyenangkan datang dari luar. Yang kedua, bersifat sangat sementara, karena masih akan diulang lagi segera. Tapi yang ketiga adalah, yang menyenangkan itulah yang baru dipahami oleh anak-anak. Lihatlah, bayi
yang kelaparan pasti menangis dan protes. Dia tidak bisa menahan diri. Demikian juga waktu haus, seorang bayi akan menangis. Ini berbeda dengan apa yang saya kategorikan sebagai sesuatu yang menggembirakan. Gembira adalah suasana jiwa, suasana batin kita, di mana kita bisa berjumpa dengan orang-orang dan kita saling mengakui keberadaan kita. Gembira adalah ketika kita mendapatkan pengakuan, juga pencapaian atau achievement. Kita gembira ketika lulus ujian. Kita gembira juga ketika misalnya mendapatkan sebuah prestasi. Hanya itu pun masih bersifat batin kita. Ada 3 ciri juga. Yang pertama adalah sudah ada percampuran antara dari luar dan dari dalam. Tapi tidak lagi bersifat fisik. Dan juga apa yang kita usahakan tentu saja tergantung dari orang lain pula, tetapi pun dari sisi waktu tidak lagi bersifat sementara. Bersifat cukup panjang. Kebanggaan akan suatu prestasi tentu akan bertahan lumayan lama. Meskipun jika mungkin lagi ada prestasi lain. Demikian juga pengakuan dari orang lain. Dan itulah yang dicari para remaja, orang-orang muda. Banyak yang galau ketika belum mendapatkan eksistensi dirinya. Dan memang kemudian gejalanya jelas. Dengan segala media sosial yang ada, orang-orang mau menampilkan dirinya. Itu membutuhkan pengakuan, tapi itu pengakuan batin. Tapi yang ditawarkan oleh Tuhan kita di dalam iman kita bukan sekedar senang dan gembira, tetapi sukacita penuh atau bahagia. Yaitu ketika di dalam batin kita ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Menguatkan kita, maka lalu ada kebahagiaan, ada sukacita. Mungkin memang gigi tetap sakit, ya kita menangis. Terkilir, kita mungkin merintih. Tetapi kalau kita mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita, kita tetap bisa menghadapinya dengan sukacita. Tidak tertawa-tawa tentunya, tetapi kita akan melihat semuanya menjadi bermakna. Itulah kebahagiaan, itulah sukacita yang dialami. Dan apa yang terjadi di dalam bacaan pertama? Roh-roh jahat keluar, ya karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang mengganggu, kejahatan, kegagalan, kekecewaan akan sirna dengan sendirinya. Demikian juga kelumpuhan kita, kebutaan kita, ketulian kita karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Asal kita mau membuka hati, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan, mampu mendengar, mampu berjalan, dan tentu saja juga mau memberikan kesaksian. Itulah kebahagiaan kita kalau kita menerima Tuhan. Dan itu menjadi sangat jelas ketika tadi Yesus di dalam Injil mengatakan bahwa jika kamu mengasihi aku tinggal di dalam kamu, dan Bapakku pun tinggal di dalam kamu. Apa itu mengasihi Dia? Di dalam Injil tadi dikatakan, mengasihi Dia itu bukan sekedar jatuh cinta, sekedar menerima Dia atau percaya di dalam kepala kita, seperti saya katakan kemarin. Tidak. Mengasihi Dia adalah membuka hati sebisa mungkin, sekuat mungkin bagi Allah. Tentu, salah satu cara adalah bagaimana kita berdoa. Tapi juga saya kembali mengingatkan, jangan-jangan kita salah berdoa selama ini, sehingga belum bisa menerima kasih Allah sesungguhnya. Kita belum bisa mengasihi Allah dengan sebulat hati. Doa kita lebih banyak dengan permohonan-permohonan, dengan permintaan-permintaan. Betul,
Kita boleh meminta, betul, tidak salah kita memohon. Tetapi doa sejati bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah membuka hati supaya kehendaknya yang terjadi. Itulah mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi Allah sepenuh hati, akan ada kebahagiaan. Kalau doa kita masih berwujud permohonan-permohonan dan permintaan-permintaan, mungkin kita masih pada level mencari gembira, bukan mencari bahagia yang sesungguhnya seperti ditawarkan Tuhan. Itulah arti mengasihi yang dikatakan Yesus di dalam Injil yang tadi kita dengar. Maka dengan kata lain, disitulah saya mau mengaitkan antara cita-cita kebahagiaan dengan mengasihi Allah. Kasih adalah ketika kita secara total memberikan diri, total membuka hati. Mari kita coba perhatikan gejala bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit karena COVID ini. Kita galau, mungkin kita panik, sekarang mulai stres, sedih. Saya pun demikian. Sebagai manusia, tidak salah. Tetapi kalau kita beriman, kita boleh galau, tapi tidak lama-lama. Kita boleh panik, tapi tidak lama-lama. Kita boleh sedih, tapi tidak lama-lama. Mengapa? Kita membuka hati pada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang sungguh amat baik. Pasti ada makna yang ada di balik segala macam kesulitan ini. Maka sikap itu adalah di satu sisi sikap pasrah, tapi di sisi lain kita berusaha untuk mengatasinya juga. Maka saya yakin akan ada kebahagiaan. Maka kembali, kalau saya mengingatkan, kalau kita selama ini hanya mohon. Betul bahwa ada novena-novena untuk memohon supaya kita dibebaskan dari segala macam kesulitan. Ada rangkaian rosario yang kita daraskan untuk atau memohon supaya pandemi ini bisa segera usai. Tidak salah. Tetapi di lain pihak, mari kita membuka hati terhadap kehendak Allah. Apa sesungguhnya yang Dia mau dengan segala macam peristiwa ini. Saya kira kembali apa yang sering saya katakan, di satu sisi kita boleh berdoa dan boleh meminta. Tapi di sisi lain, mari kita berdoa juga seperti Yesus mengasihi Bapa ketika Dia mengatakan di Taman Getsemani sebelum disalibkan. Doa yang sangat indah. Doa orang Kristen seharusnya seperti itu. Yaitu, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Ketika Yesus mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, itulah kemanusiaan kita juga. Tetapi Yesus sadar, kalau hanya meminta demi dirinya, Dia belum mengasihi Bapa. Mengasihi Bapa adalah kehendak Bapa yang terjadi. Demikian juga kita. Mari, di dalam saat-saat sulit ini pun, kita tetap boleh meminta. Bapa, kalau boleh pandemi COVID ini segera berlalu. Bebaskanlah kami dari stres ini. Bebaskanlah kami dari segala macam kesulitan ini, kegalauan ini, kesedihan ini. Tetapi, Bapa, aku mengasihi-Mu. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Di sanalah akan ada kebahagiaan itu, sukacita yang tadi dikatakan di dalam bacaan pertama. Karena di dalam Injil yang kita dengar pun sangat jelas bagaimana Yesus misalnya di kalimat terakhir, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Yesus menyatakan diri kepada kita, itulah kebahagiaan yang sejati. Maka saudara terkasih,
Itulah kekayaan iman kita sebagai orang Kristiani. Kekayaan iman yang berarti berpasrah. Saya suka dengan kata-kata, kalau kita mempunyai iman, hidup kita akan aman, dan kita akan selalu mengamini hidup kita, mengamini kehendak Allah. Memang bukan perkara gampang. Tetapi mari kita usahakan terus-menerus di dalam hidup kita. Dan salah satu tentunya adalah bagaimana kita tanda petik membenahi cara kita berdoa. Karena di sanalah sebenarnya cerminan dari iman kita yang sesungguhnya. Indikasi apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan yang kita sebut Bapa atau tidak akan tampak dari doa-doa kita juga. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita hanya berdoa, memohon, meminta, maka sebenarnya kita belum sungguh mengasihi Allah. Saya teringat pada suatu ayat di dalam Injil Yohanes bab 7. Memang kita dikatakan boleh meminta dan akan dikabulkan. Tetapi juga di sana dikatakan semua permintaan kita akan dikabulkan. Tetapi ada satu catatan. Jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, dikatakan begitu. Anda boleh cek nanti di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Artinya apa? Kalau kita sungguh menerima Allah di dalam hati kita, Allah adalah Bapa, berarti semuanya baik. Akan ada sukacita. Dan berarti apa yang kita minta akan dikabulkan. Karena apa? Yang kita minta sesungguhnya adalah kehendak Bapa. Bukan permintaan dan keinginan kita saja, tapi kehendak Bapa. Maka pada akhirnya, pada bagian pertama ini, saudara terkasih, saya kembali merangkum apa yang tadi saya katakan. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa para murid sukacita. Apa itu sukacita di dalam Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan adalah bahagia. Bukan sekedar senang dan gembira. Karena sukacita yang penuh adalah bahagia yang berarti di dalam roh kita ada kehadiran Roh Kudus, roh kehidupan. Dan tentunya adalah juga Yesus dan Allah Bapa sendiri. Ketika Allah Bapa yang kita yakini sebagai Bapa yang amat baik tinggal di dalam hati kita, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya juga mempunyai maksud baik. Maka kita tidak perlu berpanjang-panjang dengan kesedihan kita dan kekecewaan kita. Bahwa sekarang kita kecewa, kita sedih, kita galau, boleh dimaklumi. Tetapi kalau kita mempunyai iman, mari kita jangan lama-lama berkubang di dalam kekecewaan, kesedihan, dan kegalauan itu supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Dan di sanalah juga dikatakan di dalam bacaan kedua tadi, kita menjadi saksi dan dengan hati nurani yang murni menjadi berkat bagi siapapun karena kita beriman, karena kita menerima Roh Kudus, karena Allah Bapa tinggal di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita lebih jauh supaya kita menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, seperti saya katakan kemarin, hari ini saya ingin mengajak mendalami ensiklik Laudato Si bab pertama. Tapi supaya kita ingat apa itu ensiklik Laudato Si, saya ulang sekali lagi bahwa ensiklik Laudato Si yang saya bawa ini adalah sebuah ensiklik atau tanda petik surat dari Bapak Paus untuk kita semua. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga umat seluruh penghuni bumi ini, untuk memperhatikan bumi sebagai rumah bersama.
beliau memberikan banyak catatan, sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa kepedulian kepada bumi seisinya, segala makhluk, adalah bagian integral dari iman kita. Bukan sekedar tempelan, bukan sekedar tambahan, bukan sekedar ikut-ikutan. Kepedulian pada bumi adalah salah satu wujud dari kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Maka beliau menuliskan surat panjang ini yang diharapkan bukan hanya menjadi pengetahuan kita, tapi mengubah kesadaran kita. Kita disadarkan akan dosa-dosa ekologis kita, dosa-dosa kita pada alam, supaya kita pun bisa melakukan yang namanya pertobatan ekologis. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang tidak peduli menjadi peduli, dan yang pasif-pasif saja sekarang menjadi lebih aktif di dalam upaya mewujudkan kepedulian itu bagi bumi seisinya, tapi sekaligus juga bagi kehidupan, baik manusia di atas bumi, segala makhluk, tapi juga generasi yang akan datang. Itulah pokok dan latar belakang dari ensiklik Laudato Si. Sebelum saya masuk pada bab pertama, saya mau sedikit mengatakan juga bahwa beliau memakai sebuah metode, yaitu metode lingkaran pastoral yang biasa dilakukan di dalam gereja Katolik dengan istilah see, judge, and act, atau melihat, menimbang, dan kemudian bertindak. Atau dengan ungkapan lain, ada yang mengatakan head, heart, and hand. Head karena kita mau melihat, mencermatinya. Heart karena kita mau menimbangnya, terutama dari kacamata iman. Dan hand, supaya tidak berhenti di dalam kesadaran, tetapi mewujud di dalam tangan, di dalam perilaku kita. Maka pada bagian pertama, beliau mengajak untuk melihat situasi bumi kita. Kita mau memakai kepala kita, memakai mata kita, memakai telinga kita untuk melihat dan mendengarkan segala macam keluhan dan rintihan bumi. Nanti pada bab-bab selanjutnya, kita akan menimbangnya, baik dari kacamata pengetahuan maupun dari iman kita. Seperti tadi saya katakan, bab 1 adalah bagian head, bagian see, bagian melihat. Maka, seperti ditunjukkan pada bab 1, Bapak Paus mengajak kita melihat apa yang terjadi dengan bumi kita. Ada 7 subbab. Saya bacakan saja bagian subbabnya, baru nanti saya akan sedikit menjelaskan dari kacamata dan bahasa saya. Yang pertama, beliau mengajak melihat adanya polusi yang masif di atas bumi ini. Dan juga ada perubahan iklim. Yang kedua, ada masalah air yang akut. Yang ketiga adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Kelima, ketimpangan global. Keenam, adanya tanggapan yang masih sangat lemah dari masyarakat dan penghuni bumi ini. Dan juga adanya keragaman pendapat. Nah, saya akan mulai satu persatu. Subbab pertama dari bab 1 tadi dikatakan bahwa ada polusi dan perubahan iklim yang masif. Saya teringat dalam hal ini apa yang juga pernah disampaikan Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo beberapa tahun yang lalu di dalam surat gembalanya dalam rangka
Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di dalam surat gembala itu disampaikan betapa kerusakan yang ada di atas bumi, ada di dalam segala lininya. Apa yang saya maksud segala lini? Karena ada di lapisan, bukan hanya biosfer yang ada di sekitar kita, tetapi juga stratosfer yang di atas bumi kita. Mari kita ingat sejenak apa yang terjadi di atas bumi kita. Di lapisan paling atas ada masalah dengan yang namanya lubang ozon. Kira-kira 30 km di atas bumi. Dan itu pun terjadi karena polusi yang kita lakukan. Pemakaian halogen yang berlebihan dari bumi yang menumpuk, merusak lapisan ozon. Dan kita tahu, lapisan ozon adalah sebuah lapisan yang dalam bahasa iman diciptakan Tuhan agar sinar matahari bisa disaring. Sehingga kita bisa menerima sinar matahari yang baik untuk kehidupan. Tanda petik yang jelek dipantulkan lagi keluar karena ada lapisan ozon. Nah, manusia sendiri merusaknya. Dengan segala macam polusi yang dibuatnya, terjadi reaksi di atas bumi kita, dan terbentuklah yang namanya lubang ozon. 30 km kira-kira di atas bumi. Apa yang terjadi? Karena tadi saya katakan bahwa lapisan ozon adalah menyaring sinar matahari menjadi hanya yang baik yang masuk ke bumi, maka sekarang dengan adanya lubang ozon, apa yang terjadi? Banyak sekali juga sinar matahari yang tidak sehat sampai ke bumi. Banyak gejalanya. Salah satu yang sering dikatakan para ahli adalah gejala kanker kulit yang makin banyak. Atau juga gejala katarak yang lebih cepat daripada biasanya. Itu karena sinar matahari yang kurang tersaring karena lubang ozon. Betul bahwa pada akhir-akhir ini dengan segala macam lockdown atau PSBB di seluruh bumi, lubang ozon mulai menutup lagi. Tapi ada yang mengatakan itu juga karena berkurangnya polusi. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berhenti. Tidak berarti bahwa kita kembali kepada yang dulu. Tidak. Mari kita perhatikan itu. Pada lapis kedua, kita pun tahu, beliau mencatatnya bahwa ada yang namanya perubahan iklim. Atau dalam istilah yang keren adalah climate change. Yang sangat terkait dengan apa yang namanya pemanasan global atau global warming. Apa itu global warming? Kalau tadi di dalam lapisan ozon kita katakan bahwa Tuhan telah menciptakan lapisan ozon, tapi kita melubanginya. Pada bagian ini kira-kira 20 km di atas bumi, kita justru yang menciptakan yang namanya rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Rumah kaca adalah akibat menumpuknya karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai macam pembakaran yang dilakukan di atas bumi. Gas metan juga menjadi sebab. Bukan hanya pembakaran hutan, tapi juga termasuk yang paling banyak saya kira adalah pemakaian yang namanya bahan bakar fosil atau fossil fuel. Entah dengan bensin, entah dengan solar, entah dengan minyak tanah juga. Yang terlalu banyak lalu menumpuk di atas bumi. Apa yang terjadi? Panas dari bumi yang harusnya terpantul keluar, sekarang balik lagi ke bumi. Bumi makin panas. Itulah global warming. Dampaknya adalah seluruh perputaran udara, perputaran air laut, karena suhunya berubah, maka juga berubah semuanya. Ada perubahan iklim. Tapi bukan hanya perubahan iklim yang terjadi. Banyak sekali. Termasuk munculnya penyakit. Hujan makin lebat. Angin ribut juga makin banyak.
itu karena pemanasan global. Kembali kalau mau dikaitkan dengan pandemi yang kita alami sekarang ini, bukan tidak mungkin. Bapak Paus pun pernah menyatakan, bukan tidak mungkin adanya virus corona yang meredak ini, atau COVID-19, adalah respon terhadap segala macam perubahan ini dari bumi. Mengapa? Kalau mau dipikir sedikit sederhana, virus-virus yang dulu dormant atau tidur ketika suhunya makin panas, maka dia pun berkembang biak. Kalau mau disederhanakan. Tapi artinya apa? Dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global itu sangat besar. Itu baru kerusakan di stratosfer. Nah sekarang di biosfer bagaimana? Di biosfer adalah di lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali masalah. Kalau kita bertolak dari kata polusi yang dikatakan Bapak Paus, kita lihat di Jakarta saja, atau kota-kota besar, ada 3 polusi yang paling besar. Yaitu polusi udara paling dirasakan, kita tahu Jakarta pernah menempati ranking pertama atau peringkat pertama dari kota terkotor udaranya di seluruh dunia. Meskipun kemudian ya bolak-balik, 1, 3, 5, balik lagi 1, tergantung harinya. Polusi udara membuat apa? Banyak masalah. Terutama tentu saja kesehatan. Selain polusi udara, kita tahu polusi air. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Polusi air di Jakarta juga akan menjadi kelihatan. Yaitu di dalam kotornya sungai-sungai kita. Termasuk air tanah. Termasuk yang di lautan. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah membuat apa? Kita tidak bisa mempunyai tanah yang cukup subur dan sehat untuk tumbuhnya tanaman-tanaman yang menjadi sumber makanan. Kalau kita gali tanah kita sekarang, apa yang kita temukan? Lebih banyak plastik, bukan? Itulah contoh-contoh dari apa yang juga disampaikan lebih dalam oleh Bapak Paus di dalam ensiklik Laudato Si, bab 1, subbab yang pertama. Itulah polusi dengan segala macam kerusakannya. Kemudian juga, beliau mengingatkan pada subbab pertama ini, bagaimana kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala macam problem dengan iklim kita harusnya menarik perhatian kita seluruh penghuni bumi ini. Karena tidak ada yang tidak terdampak. Apa yang dilakukan di Indonesia juga tetap berdampak di belahan bumi yang lain. Termasuk di Amerika yang kira-kira dibalik dari globe ini. Tidak ada yang tidak terdampak. Terutama nanti beliau akan mengingatkan, akan saya singgung lagi, bagaimana orang-orang kecil akan terdampak lebih banyak lagi. Nah, itu subbab pertama. Subbab yang kedua berbicara tentang air. Kita tahu bagaimana air adalah simbol dan sumber kehidupan yang paling mendasar selain udara. Di dalam kitab Kejadian diingatkan Allah menciptakan air. Karena memang air adalah sumber kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Kita kurang menghargai air dengan sebaik-baiknya. Sudah tadi saya katakan, ada polusi yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita belajar tentang air, sedikit saja. Bahwa air itu yang bisa diminum atau yang namanya air segar, air bersih, dari seluruh yang ada di bumi ini, kurang dari 3%. Dari seluruh air, kebanyakan lebih banyak lagi adalah air asin. Yang ada di permukaan bumi ini hanya 3%. Dan itu pun tidak sedikit yang ada di danau, di rawa-rawa, yang ada benar-benar di permukaan bumi yang kita ambil, itu sangat sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Kita kotori. Apa yang terjadi di Jakarta? Selain sungai-sungai kita kotori,
polusi air juga akan tampak di dalam bakteri coli. Karena tanda petik jamban-jamban kita yang masuk bakteri coli ke dalam tanah dan membuat polusi. Tapi di kota besar pun selain dua hal itu, kerusakan air juga disebabkan karena penyedotan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Jakarta sebagai contoh saja. Bagaimana air asin itu sudah masuk sampai lebih dari 5-6 km dari laut. Sekedar ilustrasi kalau Anda sedikit tahu tentang Jakarta. Saya pernah tinggal di Keramat. Airnya sudah payau. Tidak bisa diminum lagi dengan baik. Orang sekarang di Jakarta Pusat, apalagi Jakarta Utara, harus membeli air untuk minum. Karena apa? Di dalam permukaan tanah, airnya sudah tanda petik terpolusi. Itulah perkara-perkara air. Masih banyak lagi yang beliau sebut. Tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa yang di Jakarta atau juga di Jawa saja, air menjadi masalah. Karena kita belum sungguh menghargainya. Padahal air menjadi sumber kehidupan yang sangat vital untuk kita. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dikatakan hilangnya keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu adalah aneka ragamnya kehidupan yang ada di atas bumi ini. Dan jangan lupa, Indonesia dengan hutan tropisnya menjadi salah satu lumbung dari keanekaragaman hayati. Bukan hanya tumbuhan, tetapi juga binatang-binatang. Yang pada dasarnya adalah saling tergantung, saling terkait. Tetapi manusia dengan segala macam keserakahannya yang nanti akan disinggung lebih dalam lagi, justru merusaknya. Bukan hanya penebangan hutan, bukan hanya pemakaian lahan-lahan menjadi perumahan-perumahan, tetapi juga perkebunan-perkebunan monokultur yang berlebihan. Jelas-jelas itu merusak yang namanya keanekaragaman hayati, sehingga manusia menjadi kehilangan sumber-sumber baik makanan, termasuk obat-obatan. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana yang tampak sangat jelas. Pembukaan perkebunan monokultur sawit misalnya. Sawit baik, kebunnya tidak jelek, tetapi yang berlebihan, yang mengorbankan hutan, mengorbankan rakyat setempat, ternyata bukan hanya manusia yang dirugikan, tetapi juga orang-orang hutan atau juga binatang-binatang yang lain dan tanaman-tanaman yang lain. Beliau mengingatkan itu. Karena bagaimanapun keanekaragaman hayati adalah bagian dari kekayaan dan tanda kasih Allah untuk kita manusia. Bukankah di dalam kitab Kejadian Allah menciptakan bumi ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah keanekaragaman hayati itu dan dikatakan baik adanya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Banyak yang mati, banyak yang rusak, banyak yang hancur, banyak yang punah. Itulah yang mau digarisbawahi pada poin ini. Selanjutnya, masih ada beberapa subbab. Nah, bab keempat dikatakan bagaimana penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Tentu saja dalam konteks ini, apa yang beliau katakan di dalam subbab segala macam polusi, termasuk ilustrasi tadi, polusi air, udara, dan tanah, rusaknya keanekaragaman hayati, sebenarnya siapa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah orang
orang yang memang sudah menderita, yang kecil, yang miskin, yang sering kita katakan disabilitas. Mereka yang lemah, semakin tersingkirkan. Karena apa? Seperti tadi, kalau air saja menjadi mahal, siapa yang bisa beli? Kalau tidak bisa beli, apa yang kemudian mereka minum? Yang diminum berarti air yang terpolusi. Kalau air yang terpolusi, berarti nanti akan menjadi lebih sakit. Maka beliau menggarisbawahi bahwa penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Perhatian pada lingkungan hidup pada dasarnya adalah juga perhatian kepada manusia, kepada sesama, kepada masyarakat. Kalau dikatakan di sini penurunan kualitas hidup, sebenarnya sangat jelas. Kalau udara kotor, bagaimana kualitas hidup menjadi baik? Kalau udara kotor, orang menghirupnya, udara menjadi lebih panas, orang merasa gerah, emosional pun akan gampang tersulut. Kehidupan bersama menjadi terganggu. Kualitas kita, kalau kita makan dan minum yang terpolusi, apa yang terjadi? Hidup kita juga menjadi semakin tidak bermutu. Tapi bukan hanya hidup pribadi. Beliau mengatakan bahwa kemerosotan sosial, ingat sosial adalah sosius berasalnya. Sosius berarti teman. Berarti semuanya sebagai masyarakat, kita adalah harusnya menjadi teman yang saling melengkapi, yang saling tergantung. Kemarin sudah saya katakan, kita saling bersaudara, bukan hanya manusia, tapi segala makhluk. Maka kemerosotan sosial adalah ketika hidup bersama pun menjadi goncang, karena segala macam sumber daya yang rusak, sumber daya yang makin minim. Itulah yang terjadi. Jadi masalah ekologi akan berdampak sangat berat pada masalah pribadi manusia dan hidup bermasyarakat. Mungkin mereka yang mampu akan bisa membeli air dengan gampang, membeli obat, bahkan pergi ke suatu tempat yang udaranya sejuk dan bersih. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menghindari. Maka penderitaan akan makin besar. Itulah kemerosotan sosial. Tapi ternyata beliau mengatakan bahwa itu pun tidak hanya menyangkut masalah pribadi dan masyarakat sosial, tetapi juga global. Karena ternyata kalau kita perhatikan seperti tadi terkait dengan segala macam perubahan iklim dan pemanasan global yang mempunyai masalah tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga global. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana ketimpangan global itu terjadi karena negara-negara miskin akan lebih menderita daripada negara-negara yang lebih kaya. Ketimpangan global itu juga terjadi ketika misalnya di dalam perjanjian terkait dengan pemanasan global ini, banyak negara-negara kaya enggan untuk menurunkan emisi karbonnya. Mereka lebih menuntut negara-negara dunia ketiga untuk mengurangi emisi karbon. Maka ada ketimpangan secara global, secara politik global. Tapi sebenarnya secara sosial global yang mau dikatakan. Ketimpangan itu menjadi sangat nyata. Ambil contoh yang terakhir tentunya dalam konteks perundingan itu, sekarang Amerika keluar dari perjanjian itu karena mengatakan apa? Karena pemanasan global itu hanya gejala alam dan mereka memang tidak mau mengurangi emisi karbon dari negaranya. Ada ketimpangan. Tapi bukan hanya ketimpangan. Beliau mencatat bahwa ternyata pun organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi negara
masih saling menyalahkan. Kabut asap di Singapura yang disalahkan Indonesia. Tapi mengapa terjadi? Harus dicari lebih luas. Bukan hanya sekedar saling menyalahkan. Jadi dengan kata lain, beliau mau menanggapi betapa tanggapan-tanggapan bukan hanya masing-masing negara, tapi di dalam konteks kebersamaan kita menjadi masih sangat lemah. Contohnya sangat jelas. Perundingan tentang bagaimana emisi karbon dikurangi dari tahun ke tahun dalam perjanjian-perjanjian yang mau diluncurkan sangat alot. Kita ingat seorang gadis remaja namanya Greta Thunberg. Baru berusia 16 atau 17 tahun. Tapi dia dengan sangat vokal mengatakan, ayo PBB, ayo negara-negara, bahkan termasuk negaranya, ayo melakukan sesuatu yang lebih konkret. Dia teriak sangat keras. Untung banyak yang menanggapi. Karena sebenarnya seperti tadi dikatakan di dalam ensiklik ini, tanggapan-tanggapannya masih sangat lemah. Apalagi kalau kemudian pada subbab yang terakhir beliau mengatakan, ternyata masih banyak keragaman pendapat. Ada yang mengatakan ini alamiah, ada yang mengatakan karena manusia, ada yang karena sebab lain. Dan itulah keberagaman yang ada, meskipun Bapak Paus berpihak pada pendapat bahwa segala macam masalah di atas bumi ini, kehancuran alam, pemanasan global, adalah karena manusia. Bukan karena sekedar karena gejala alam yang nanti akan balik lagi. Beliau mengatakan, mari kita lihat itu sebagai cermin dari segala macam dosa ekologis kita. Cermin dari keserakahan manusia yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Maka bagian terakhir saya hanya mengatakan, dan beliau saya kira dengan sangat tajam mengatakan, kalau kita memang sungguh orang beriman, mari kita jeli melihat tanda-tanda zaman ini. Melihat itu bukan hanya sekedar sebagai gejala alam, bukan menyalahkan orang lain, tapi mari kita bercermin bahwa segala macam kerusakan bumi ini adalah kerusakan hati kita. Segala macam kerusakan dunia adalah kerusakan jiwa kita yang kurang menghargai Allah Bapa penciptanya. Itu bagian kedua. Mari kita renungkan dan semoga besok kita akan bisa berjumpa pada bagian ketiga. Dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu begitu besar bagi kami yang akan menjadi sumber sukacita kami jika kami menerima Putra-Mu di dalam hati kami. Maka bukalah hati kami senantiasa, supaya sabda-Mu ini selalu mengingatkan kami untuk membuka hati, membuka telinga, membuka nurani, supaya kehadiran yang Dia tawarkan, yang Engkau tawarkan di dalam diri kami, dapat kami terima sepenuh-penuhnya, sehingga juga mengubah hati kami, mengubah jiwa kami, mengubah budi kami, dan tentu saja menguatkan tangan dan kaki kami, agar apa yang Kau kehendaki dapat kami wujudkan, dan hidup kami menjadi inspirasi dan berkat bagi siapapun. Engkau memanggil kami untuk tumbuh dan berbuah, maka kuatkanlah kami senantiasa ya Tuhan. Maka semoga sabda-Mu hari ini memperkaya jiwa kami dan menuntun kami kepada jalan panggilan yang sesungguhnya untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Dan semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah pada hari ini menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat, senantiasa dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perjumpaan kita sudah selesai. Mari kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta.
Tuhan memberkati.